Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semua kalian di sana ya. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang konsep presentase untung dan rugi. Minggu lalu kita sudah membahas tentang konsep untung dan rugi sendiri ya. Kali ini Ibu akan bahas presentasenya. Nah, ada kalanya dalam jual beli di sekitar kita, kamu akan menjumpai tentang konsep presentase. Keuntungan atau kerugian dapat dinyatakan dalam persentase. Persentase keuntungan atau kerugian di sini diperhitungkan terhadap harga beli. Nah, harga belinya berapa? Lalu keuntungannya berapa, kerugiannya berapa? Dalam matematika, persentase atau per 100 adalah sebuah angka perbandingan, rasio, perbandingan bahasa lainnya rasio, untuk menyatakan pecahan dari 100. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol seperti itu ya, yang ada di layar. Oke, besar persentase untung dan besar persentase rugi. Persentase untung sama dengan untungnya berapa dibagi harga pembeliannya dikali 100%. Demikian juga persentase rugi, ruginya berapa dibagi harga pembelian awal atau modal dikali 100%. Ya. Oke, contoh masalah 1. Selusin pensil dibeli dengan harga Rp36.000 dan dijual semua dengan harga Rp39.600. Berapa persen keuntungannya? Kita harus membedah ini satu-satu ya. Harga pembelian sudah jelas di situ 36.000. Selusin pensil. Harga penjualannya dijual semua mendapat 39.600. Lalu besar keuntungannya, kita akan menentukan persentase keuntungan. Di dalam persentase keuntungan itu kita harus menentukan keuntungannya itu berapa. Ya, keuntungan itu didapat dari selisih penjualan dikurangi modal. Ya, 39.600 dikurangi 36. 39.600 dikurangi 36.000 sama dengan 3.600. Jadi besar persentase keuntungan besar keuntungannya 3.600 dibagi modalnya atau harga pembelian 36.000 dikali 100% sama dengan 10%. Oke, jangan lupa ini dicatat ya. Oke, masalah kedua. Sebuah sepeda dibeli dengan harga Rp3 juta. Kemudian dijual kembali dengan keuntungan 12%. Oh ya, ini akan menentukan, masalah 2 ini akan menentukan besar harga penjualan. Oke, langkah pertama, hitung besar keuntungannya. Keuntungannya di situ tertera 12%. Ya, artinya 12 per 100. Jadi besar keuntungannya yaitu 12% kali harga belinya, Rp3 juta. Jadi 12 per 100 dikali Rp3 juta sama dengan Rp360.000. Itulah keuntungannya ya. Langkah kedua, harga penjualan. Harga penjualannya berapa? 3 juta ditambah harga keuntungan 360 sama dengan Rp3.360.000. Oke, kita lanjut ke contoh masalah 3. Sebuah sepeda motor bekas pakai dibeli dengan harga Rp8 juta, kemudian dijual dengan kerugian 5%. Berapa rupiah kerugiannya dan berapakah harga jualnya? Langkah pertama, hitung besar kerugiannya dulu ya kan.
Tadi sama seperti menghitung harga keuntungan yang di masalah 2, masalah ketiga ini mengalami kerugian. Kita harus mencari berapa besar kerugiannya. 5% artinya 5 per 100 dikali harga belinya 8 juta rupiah sama dengan 400 rupiah ya. Langkah kedua, hitung harga penjualan, yaitu 8 juta dikurangi 400 ribu rupiah sama dengan 7 juta 600 ribu rupiah. Oke, sekarang ke konsep potongan harga. Yang kita potongan harga ini sering disebut diskon. Potongan harga ini dapat dijumpai untuk menarik minat pembeli agar membeli barang tersebut di bawah harga normal. Potongan harga sering dilakukan oleh pedagang pada waktu-waktu khusus atau pada pelanggan khusus. Misalkan menjelang hari raya, menjelang hari Sabtu, menjelang akhir bulan, menjelang tutup buku akhir tahun, menjelang tahun baru Masehi, seperti itu ya. Nama lain dari potongan harga adalah diskon atau rabat. Biasanya potongan harga atau rabat atau diskon dapat dinyatakan dengan persen. Jadi untuk menghitung diskon, yaitu harga awal dikali persentase potongan harga. Gampang ya. Ibu kasih contoh masalah keempat ini. Jika William membeli sebuah telepon genggam dengan harga 4.200.000, tentukan uang William yang dibutuhkan. Oke, di situ harusnya ada keterangan harga diskonnya 15% ya. Di situ harusnya ada keterangan. Oke, jawab harga sebelum diskon 4.200.000, ya kan? Harga diskonnya 15%, berarti harga diskon sama dengan 15% dikali 4.200.000, yaitu 630.000. Oke, harga setelah diskon, jadi kan harga awal dikurangi harga setelah diskon. Oke, 4.200.000 dikurangi 630.000 rupiah sama dengan 3.570.000 rupiah. Jadi William harus membayar 3.570.000 rupiah. Seperti itu ya. Sampai sini pelajaran kali sama ibu ya. Jangan lupa dicatat, dikerjakan tugas dari Google Form-nya, dan jangan lupa juga di sana kalian tetap jaga kesehatan, tetap jaga pola makan ya. Sampai ketemu minggu depan di PTM.